Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, berkat taufiknya. Sekali lagi kita diberi oleh Allah peluang, kesempatan untuk menambah lagi ilmu agama atau santapan rohani di bawah tajuk kesan-kesan sujud di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya? Kesan-kesan sujud di dunia dan di akhirat. Dalam masa lebih kurang 50 minit ke depan, kita akan jelaskan makna sebenar kesan-kesan tauhid di dunia dan di akhirat, dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Topik ini kita bahas berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari qala laqitu Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihi al-jannah. Atau qala qultu bi ahabbil a'mali illa Allah. Fasakat. Summa sa'altuhu fasakat. Summa sa'altuhu salisa faqala sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alaika bikasrati sujud lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Rawahu Muslim. Terjemahannya, daripada Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari, katanya, aku pernah bertemu dengan Thawban. Dan Thawban ini adalah maula atau hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya atau namanya Thawban.
Lalu kata Ma'dan, aku tanya Sauban, tolong kamu ceritakan kepadaku suatu amalan yang dengan sebab amal itu aku dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Tahu tak engkau, hai Sauban, engkau dekat dengan Rasulullah sebab engkau hamba baginda atau maula Rasulullah. Atau dengan perkataan lain, suatu amalan apakah yang paling disukai oleh Allah? Pertama dia tanya, boleh tak beritahu aku amal apakah yang boleh menjadi penyebab aku dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga? Atau amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Lalu Sauban, maula atau hamba Rasulullah diam. Ditanya sekali lagi diam. Nah, ketika ditanya kali ketiga, Rasulullah Sauban berkata, aku pernah bertanya tentang perkara yang engkau tanyakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah tanya pertanyaan yang serupa. Amal apakah ya Rasulullah yang boleh menjadi penyebab aku masuk syurga? Atau amal apakah ya Rasulullah yang paling disukai oleh Allah? Jawab Rasul, dan ini juga adalah jawabku kepadamu, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah. Karena sesungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan satu sujud, kecuali Allah akan tinggikan derajatmu dan Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Jadi begitu aku tanya Rasulullah, sebagaimana pertanyaanmu kepadaku, amal apakah yang menjadi penyebab utama aku dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga? Atau amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Setelah diam selama 2 kali, Sauban tidak jawab. Lalu Sauban menjawab, aku akan jawab kamu sebagaimana pertanyaan yang serupa aku pernah utarakan kepada baginda. Lalu jawab baginda, amal yang membolehkan seseorang masuk syurga atau amal yang paling disukai oleh Allah ialah dengan memperbanyak sujud semata-mata karena Allah. Sebab tidaklah seseorang itu sujud sekali kecuali Allah angkatkan derajatnya dan Allah hapuskan dosa-dosanya. Itu kalau sekali. Macam mana kalau 2 kali? Macam mana kalau 10 kali? Jadi jawabannya, perbanyakkan sujud. Okey. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sebelum kita masuk kepada topik, sebab pembahasannya luas, ada 7
kesan-kesan sujud. Itu kita bahas nanti. Tapi sebagai mukaddimah, bagus juga kita tahu. Yaitu tidak diragukan lagi bahwa cara yang paling tepat, jitu, mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini dengan makna memperbanyak salat. Salat-salat sunat. Bukan hanya setakat salat fardu. Memperbanyak sujud dengan maksud memperpanjang sujud. Memperbanyak doa di dalam sujud. Kalau boleh sambil menangis. Dengan penuh rasa takut dan harap. Dengan cara demikian, maka akan eratlah dan kokohlah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Itu dia sebagai mukaddimah. Ekoran daripada memperbanyak salat atau memperbanyak sujud dengan cara demikian, pasti akan memberi kesan positif pada diri seseorang sebelum di akhirat. Di dunia lagi sebelum di akhirat akan memberi kesan. Dan kesan positif tersebut biasanya terserlah pada akhlak dan budi pekerti seseorang. Akan terserlah dalam pandangan hidupnya, sikapnya menghadapi cobaan atau dugaan daripada Allah. Terserlahnya di situ. Memperbanyak sujud bukan dengan tanda dahinya hitam. No. Tapi kesan banyak sujud itu membuat akhlaknya mulia. Tutur bahasanya elok. Lebih-lebih lagi ketika dia menghadapi ujian Allah. Sakit. Hidup miskin. Hubungannya yang kokoh dengan Allah itu menjadikan dirinya berbeza dengan manusia lain. Beza. Kalau manusia lain itu cepat menggelabah bila diuji, dia tidak. Dia tenang saja. Ia tidak ubahnya bagaikan Al-Quran berjalan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istri-istri baginda pernah ditanya setelah baginda wafat, bagaimanakah budi pekerti Rasulullah itu semasa hidupnya, wahai ummahatul mukminin? Istri-istri Rasul menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak budi pekerti sikap Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi baginda tak ubahnya bagaikan Quran berjalan. Apa sebab? Sebab dalam hidupnya beliau akan buat apa yang Al-Quran suruh dan akan jauhi apa yang Al-Quran larang. Itu maksudnya adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran.
Dia seolah-olah bagaikan orang yang datang dari alam akhirat. Setelah mati, hidup balik untuk menceritakan kepada orang ramai apa yang dia telah saksikan di alam akhirat. Seolah-olah menjadi orang yang baik sangat. Sekali lagi, yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak salat. Jadi, topik kesan-kesan sujud tak semestinya ditandakan oleh dahi yang hitam karena banyak sujud. Tak. Nah, kalau begitu Pak Ustaz, apa dia kesan-kesan sujud yang sebenar? Ada 7 kesan-kesan sujud. Dijelaskan oleh para ulama. Kesan-kesan positif atau fadilat sujud yang akan dirasakan oleh orang yang banyak sujud. Sungguh banyak. Kesan-kesan sujud yang akan terserlah pada diri seseorang sangat banyak. Di antaranya ialah sebagaimana berikut. Pertama, tanda sujud akan nampak pada wajah orang tersebut. Wajah. Yang kedua, orang tersebut akan ditinggikan derajatnya dan dihapuskan kesalahannya. Itu tanda yang kedua. Yang ketiga, Allah hilangkan rasa duka, sedih dari hatinya. Yang keempat, dia akan jadi insan yang penyabar, sabar. Yang kelima, ekoran daripada banyak sujud, banyak salat, syaitan akan menangis melihatnya. Yang keenam, kesan banyak sujud di dunia akan menjadi tanda nanti di padang mahsyar agar dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Dan yang ketujuh, dia layak masuk syurga. Demikian 7 perkara yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Pertama sekali, disebabkan karena banyak sujud, yaitu banyak salat, akan terserlah pada wajah orang tersebut. Kalau ditanya ada dalilnya tak Pak Ustaz? Ada. Allah berfirman pada surat Al-Fath ayat yang ke-29. Tolong dengar. Allah yang cakap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud.
terjemahannya. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, yakni orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, adalah keras, tegas terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka. Kasih sayang dengan sesama Muslim, tapi terhadap orang kafir, orang yang beriman pada Nabi Muhammad tegas. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurnia Allah, mencari keredaan Allah. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka sebagai kesan-kesan sujud. Min asaris sujud. Allah yang cakap. Kesan-kesan sujud pada muka mengandung banyak makna. Kesan-kesan sujud pada muka orang yang banyak salat banyak maknanya. Air muka mereka kelihatan cerah. Pada air muka mereka kelihatan keimanan, kesucian hati mereka. Kita akan mulai lihat orang yang ikhlas itu daripada raut mukanya. Mereka khusyuk dan tawaduk, rendah hati, rendah diri. Ini sebagaimana kata-kata Utsman ibnu Affan, khalifah yang ketiga. Apa kata Utsman? Dan tidaklah seseorang itu menyimpan sesuatu dalam hatinya. Tidaklah seseorang itu menyimpan sesuatu dalam hatinya, melainkan Allah tampakkan apa yang tersimpan dalam hatinya itu melalui wajahnya dan pertuturan lidahnya. Jadi kita boleh menilai dari tutur seseorang, dari wajah seseorang, itulah sebenarnya apa yang ada di dalam hatinya. Dia ikhlas atau tidak, terserlah dalam wajahnya. Begitu kata Utsman ibnu Affan. Itu sebabnya orang yang beriman apabila niatnya ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Disebabnya orang-orang yang beriman apabila ikhlas buat satu kerja semata-mata karena Allah, niscaya Allah akan nampakkan dalam penampilan dirinya. Penampilan Allah serlahkan pada wajahnya. Allah nampakkan kepada orang ramai. Ini sesuai pula dengan kata-kata Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, Umar ibn Khattab. Apa kata Umar ibn Khattab? Siapa yang baik sariratuhu, niscaya Allah akan baikkan pula ala niyatuh. Maksudnya, barang siapa yang baik batinnya, niscaya Allah akan baikkan pula zahirnya. Jadi penampilan zahir itu dia ada kaitan dengan batin seseorang. Sebabnya seseorang diberi oleh Allah kemampuan kadang-kadang
dapat menilai apa yang ada di hati seseorang. Itu maksudnya kesan-kesan sujud. Di sini sedikit penjelasan. Jadi maksud kesan sujud pada ayat di atas bukanlah sebagaimana yang difahamkan oleh setengah orang yang jahil. Apa kata orang-orang yang jahil tentang kesan-kesan sujud? Mereka mengartikan kesan hitam yang wujud pada dahi di antara dua mata mereka. Itu kata orang jahil. Sehingga ada di antara mereka yang dengan sengaja menghitamkan bahagian tersebut dengan besi panas. Ada yang sengaja sujud di atas batu-batu kerikil dengan tujuan supaya ada kesan hitam. No, bukan itu maksudnya. Itu sikap orang yang jahil. Okey, dah satu dah. Yang kedua, dengan banyak sujud, Allah akan angkat derajat kita, dan dengan banyak sujud, setiap sujud, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tempat yang paling hampir antara manusia dengan Allah adalah di dalam sujud. Oleh sebab itu, perpanjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Apa sebab? Sebab ketika itu manusia sedang betul-betul merendahkan dirinya, tawadhu, sehingga sanggup meletakkan dahinya yang mulia ini sejajar dengan kaki. Kaki kan bahagian paling bawah. Kita letakkan dahi ini yang paling tinggi ini sejajar dengan kaki. Atas sebab itulah orang tersebut jadi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itu hanya ada di dalam ibadah salat. Dan ibadah salat yang paling utama pula adalah sujud. Sehingga perintah Allah usjudu dalam Al-Quran selalu diartikan dengan salat. Karena apa? Karena perbuatan yang paling istimewa dalam salat adalah sujud. Sekali kita sujud, setiap kali itu pula Allah tambahkan menjadi lebih tinggi derajat kita. Sekali kita sujud, setiap kali itu pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu sebabnya di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratul lima bainahun idza ijtanibatil kaba'ir." Salat yang 5 dari Jumat ke Jumat berikutnya dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Kita fokus kepada salat yang 5.
Mengapa dikatakan penghapus dosa yang terdapat di antara keduanya? Karena antara satu salat dengan salat yang lain, begitu salat, kemudian dapat salat berikutnya, segala dosa yang terdapat di antara dua salat dihapuskan oleh Allah. Dan pada masa yang sama, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Nah, kesan-kesan sujud membawa makna ketiga, yaitu Allah hilangkan rasa dukanya, sedihnya. Nah, yang ini apa pula dalilnya, Pak Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ditimpa oleh kesedihan. Lebih-lebih lagi apabila dakwah beliau ditentang, tidak diterima. Baginda sedih. Oleh sebab itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya ajak Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Mari kita mencari ketenangan dengan salat. Salat. Bukan mendapat ketenangan dengan minum arak. Bukan mendapat ketenangan dengan isap dadah. Bukan mendapat ketenangan pergi ke night club atau karaoke, berhibur dengan musik-musik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sedih, ajak Bilal sambil mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis salah." Mari kita mencari ketenangan dalam salat. Lalu Bilal pun beruduk. Akhirnya mereka salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamakan sujudnya. Melamakan sujudnya. Sambil bertasbih, berdoa. Komen Sayyidina Bilal, "Aku lihat tempat sujud baginda penuh dengan air mata, basah, sebasah-basahnya, karena baginda mengadu kepada Allah ketika sujud." Dan setelah selesai salat, beliau katakan kepada Bilal, "Nah, sekarang baru hilang rasa sedihku." Bila ditanya apa sebab? Hadirin dan hadirat, sebabnya ialah karena ketika sujud baginda mengadu kepada Allah. Hanya kepada Allah tempat kita mengadu. Sebab Allah Subhanahu wa taala dapat membantu menghilangkan rasa sedih. Contoh, bila ada rasa terbuku di dalam hati, sedih, rungsing, betul tak? Biasanya kita akan fikir, siapa ya kawan-kawan dekatku yang boleh aku luahkan apa yang ada di dalam hati. Lalu kita pun kontak, "Fulan, ada perkara yang aku ndak ajak bincang, ndak luahkan. Kalau engkau boleh beri solusi." Pendek cerita, jumpa. Lalu kita pun luahkan apa yang terbuku. Betul tak? Kita rasakan sedikit sebanyak lega. Padahal kawan tersebut yang kita luahkan belum tentu boleh bantu. Belum tentu. Sekedar kita luahkan saja
dah rasa lega. Pak Ustaz, saya dalam kesusahan. Saya ada masalah ini. Saya tak faham bagaimana sebenarnya. Saya ada pertanyaan. Boleh tak bantu? Ustaz kata, sila sebut. Jangan segan-segan. Tanyalah apa yang terbuku. Lalu jamaah pun utarakan. Masalah dia dengan anak, masalah dengan bapa dan mak mertua, masalah dengan suami, masalah dengan jiran. Lalu Ustaz berkenaan pun jelaskan. Selalu mendapat feedback. Nah, sekarang baru lega, Pak Ustaz. Nah, macam itu. Macam mana bila kita luahkan semua itu kepada Allah yang mampu untuk membantu kita apa saja yang kita pohonkan. Itu dia rahasianya. Bila rungsing, segera ambil uduk. Salatlah. Dan lama-lama dalam sujud. Mengadu kepada Allah. Tak dapat diungkapkan dengan lidah. Ungkapkan dalam hati. Allah tahu segala-galanya. Yakinlah. Jiwa kita akan tenang. Yang keempat. Kesan daripada banyak sujud. Kesan daripada banyak salat. Orang tersebut akan jadi orang yang penyabar. Tapi salat yang macam mana? Salat dengan khusyuk. Salat dengan tumak nina. Salat dengan memahami secara garis besar apa yang dia ucap dan baca. Salat macam itu. Salat seperti itu akan membuat seseorang boleh sabar. Sabar adalah faktor yang cukup menentukan untuk kejayaan suatu dakwah. Kita berdakwah ingin menyampaikan kebenaran kepada orang ramai. Tapi kita dituduh yang bukan-bukan. Perlu sabar. Sebagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sifat sabar, segala-galanya tidak akan sempurna. Lebih-lebih lagi sabar dalam dunia dakwah. Sabar adalah kesan dan hasil nyata daripada perbekalan yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat berikut. Allah berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik, wa la tuti' minhum athiman aw kafura." Apa artinya? Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sabar dalam menyampaikan hukum hakam Allah. Itu sebabnya orang-orang tua selalu sebut sabar kunci kejayaan.
Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Wal Asri 4 syarat agar manusia boleh terlepas daripada kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian kecuali mereka yang ada 4 sifat. Yang pertama, mesti ada insan itu kalau ingin bebas dari kerugian, alladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Dan iman tak akan mungkin tercapai tanpa ilmu, yang dipanggil dengan ilmu akidah. Wa amilus salihat, syarat kedua, agar terhindar dari kerugian, awak hendaklah amalkan apa yang awak imani. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang jauhi, itu maknanya amal saleh. Sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa sekalian, ada sambungannya 2 lagi syarat. Wa tawasaw bil haq, hendaklah kamu berpesan-pesan dengan kebenaran. Berpesan-pesan dengan kebenaran maknanya dakwah. Ajak orang lain, share dengan orang lain, terutama keluarga, grup, kawan-kawan, share. Itu sebabnya setiap ustaz buat tajuk setiap hari. Setelah sebut, ini tajuknya, ini kitabnya, halaman sekian, ustaz tak pernah lupa share kepada kawan-kawan supaya sama-sama mendapat manfaat di dunia dan di akhirat. Share termasuk dakwah. Share YouTube kepada grup lain. Masih ada lagi satu syarat agar bebas dari kerugian. Tak cukup hanya iman, amal saleh secara pribadi, berdakwah mengajak orang lain kepada kebenaran. Belum lagi bebas dari kerugian. Kecuali ada sifat yang keempat, wa tawasaw bis sabri. Hendaklah awak berwasiat atau berdakwah dengan penuh kesabaran. Bila kita sampaikan kebenaran pada kawan, kadang-kadang kawan tolak. Kadang-kadang kawan cemoh. Kadang-kadang kawan perli. Kadang-kadang kawan pulaukan kita. Dimusuhinya kita. Berapa banyak yang akhirnya kecundang. Tak mau lagi lah share ke grup. Nanti apa kata mereka? Nanti kita dipulaukan. Manusia jenis itu masih dalam kerugian. Apa sebab? Karena tidak sabar. Karena tidak sabar. Syarat agar jadi insan yang bebas dari kerugian, dengan kata lain, agar menjadi insan yang beruntung dan berjaya, mesti ada iman, mesti ada amal saleh, mesti ada dakwah, dan mesti sabar. 4 syaratnya.
Nah, makna kesan-kesan sujud yang kelima, syaitan akan menangis melihat dia. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang sujud membaca ayat sajadah lalu dia sujud, lalu iblis akan menangis. Syaitan akan menangis sambil berkata, "Oh, anak cucu Adam, mereka disuruh sujud lalu sujud. Untuk mereka syurga. Adapun aku pernah disuruh sujud oleh Allah, aku enggan. Aku tolak, aku tak mau. Lalu untukku neraka." Lalu kata Nabi, begitu seseorang sujud dan sujud dengan lama, selama itu syaitan akan menangis. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mana yang lebih baik? Syaitan lihat kita dengan ketawa terbahak-bahak, atau syaitan melihat kita dalam keadaan menangis? Mana lebih baik? Jawabnya, yang paling baik bila syaitan lihat kita dalam keadaan menangis. Bila ditanya mengapa? Sebab ketika itu kita sedang dekat dengan Allah. Syaitan akan menangis bila kita salat awal waktu. Syaitan akan menangis bila kita bangkit jam 3, jam 4 pagi untuk qiyamul lail. Syaitan akan menangis bila kita baca Al-Quran, apalagi membaca tafsirannya. Syaitan akan menangis apabila kita banyak infak, sedekah, wakaf. Sebab ketika itu kita dekatkan diri kepada Allah. Tapi apabila ibu kita keluar rumah, bergaul dengan orang ramai dalam keadaan mendedahkan aurat, syaitan terketawa terbahak-bahak. Sebab bakal menjadi kawannya nanti untuk masuk neraka. Orang yang sedang berzina, minum arak, berjudi, rasuah, semua orang-orang itu syaitan ketawa, tergelak, terbahak-bahak, kegirangan. Karena mereka bakal bersama syaitan dihumban oleh Allah api neraka. Ingat selalu ayat 22 surat Ibrahim. Apabila manusia sudah divonis masuk syurga, masuk neraka, syaitan akan datang kepada penghuni neraka. Hei penghuni neraka sekalian, janji Allah adalah benar. Dan janji aku di dunia hanya tipu saja. Aku tidak ada kuasa memaksamu ketika di dunia. Hanya saja merayu saja, membisikkan saja. Tetapi dengan bisikan itu kamu ikut saja. Oleh sebab itu, jangan coba-coba kamu caci aku pada hari ini. Tapi cacilah olehmu dirimu sendiri. Aku tidak dapat tolong kamu sebagaimana kamu tidak dapat tolong aku. Surat Ibrahim ayat 22. Tak percaya? Buka Al-Quran. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, second last, disebabkan banyak salat, disebabkan banyak sujud,
di padang mahsyar nanti akan ada tanda tertentu di dahi seseorang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalangan umatku di padang mahsyar kecuali aku kenal dia, bahwa dia adalah umatku. Nabi kenal manusia sebanyak itu. Sejak dari umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi sekian banyak, semua berhimpun di padang mahsyar. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manusia seramai itu macam mana Tuhan boleh tahu bahwa itu adalah umat Tuhan yang Tuhan akan beri pertolongan atau syafaat?" Nabi hanya bertanya, "Bagaimana pendapatmu wahai para sahabat jika ada segorombolan kuda yang banyak dan dari kalangan kuda yang begitu banyak ada kuda yang di dahinya ada tanda putih. Dapat tak kamu bedakan?" Sudah tentu dapat ya Rasulullah. Lalu Nabi jawab, "Nah, umatku yang banyak sujud dan beruduk ada tanda di dahinya. Itu cara aku mengenal mereka adalah umatku, untuk aku bantu, untuk aku tolong di akhirat nanti." Yes. Itu dia makna kesan sujud, kesan uduk. Dan terakhir, yang ketujuh, orang yang banyak sujud layak masuk syurga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita bawa cerita dulu. Seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Seorang sahabat pernah menginap tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Ka'ab, seorang laki-laki ya, bin, bukan binti. Walaupun dalam bahasa Melayu Rabi'ah itu biasanya perempuan. Orang Arab Rabi'ah itu nama laki-laki. Bin Ka'ab, son of Ka'ab. Ketika sepertiga akhir malam baginda bangun, Rabi'ah juga bangun. Karena tahu baginda akan qiyamul lail, Rabi'ah cepat-cepat ambil sebekas air. Tuangkan air untuk Nabi wuduk. Pendek cerita, selesai berwuduk, Nabi tanya, "Ya Rabi'ah, salni." Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Karena engkau telah berjasa, berkhidmat untukku, menuangkan air untuk aku wuduk. Mintalah sesuatu kepadaku untuk aku doakan. Allahu Akbar. Rabi'ah hanya menjawab, "Aku minta satu saja ya Rasulullah, agar aku masuk syurga bersama Tuhan." Allahu Akbar. Kata Nabi, "Baik." Summa maza ba'da dzalik. Kemudian apa lagi yang engkau mau wahai Rabi'ah? Setelah itu, minta apa lagi? Rabi'ah hanya jawab,
huwa dzalik. Itu saja ya Rasulullah. Itu saja yang aku minta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau itu permintaanmu supaya boleh masuk syurga bersama aku, a'inni li nafsik bi kathrati sujud. A'inni li nafsik bi kathrati sujud. Kalau itu permintaanmu, bantu aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Bantu aku untuk dirimu, yaitu agar masuk syurga bersama aku dengan cara memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini dengan makna memperbanyak salat sunat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, demikianlah pembahasan kita. Genap 1 jam tentang kesan-kesan sujud di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk memperbanyak sujud sehingga kita layak mendapat ganjarannya di akhirat nanti. Sebelum di akhirat, di dunia lagi, jiwa akan tenang. Dan selanjutnya di akhirat kita layak bukan sekedar masuk syurga, tapi masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini kita akan jawab beberapa persoalan. Pak Ustaz, soalan yang pertama. Apa makna istiqamah? Macam mana cara untuk mendapat istiqamah? Adakah cara-cara tertentu? Pertama, apa makna istiqamah? Yang kedua, bagaimana kita untuk sampai ke tahap istiqamah? Dan yang ketiga, apa fadilat atau kelebihan istiqamah? Ustaz jawab secara singkat. Para ulama mengartikan istiqamah dengan bermacam-macam definisi atau ta'rif. Ada yang mengartikan istiqamah dengan membuat contoh. Istiqamah bagaikan gunung, yaitu kokoh, kuat, walaupun dilanda badai, puting beliung, ribut, angin kencang. Betul tak yang namanya gunung tetap saja tidak bergerak? Itu maknanya orang yang istiqamah dalam semua keadaan. Dia tetap berpegang dengan agamanya. Dalam keadaan susahkah dia? Dalam keadaan senangkah dia? Dia tetap tidak meninggalkan agamanya. Bila dapat nikmat, dia syukur. Bila dapat musibah, dia sabar. Tidak menggelabah. Ada pula yang mengartikan istiqamah itu al-mutaba'ah lit-tariqatil Muhammadiyah ma'at takhalluq bil akhlaqil mardiyah. Ini definisi istiqamah
oleh Syekhul Azhar, Rektor Universiti Al-Azhar. Istiqamah itu ialah mengikuti perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menghias diri dengan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Dengan kata lain, suruhan Allah dibuat, larangan Allah dijauhi secara konsisten dan diikuti pula dengan akhlak yang mulia. Berikutnya, macam mana kita boleh sampai ke derajat istiqamah. Nah, kata para ulama, untuk sampai ke derajat istiqamah tidak dapat dilakukan serta-merta. Dia ada 3 step, 3 langkah yang mesti kita lalui. Langkah pertama namanya langkah takwim. Langkah kedua namanya langkah iqamah. Langkah ketiga namanya istiqamah. Pak Ustaz boleh jelaskan sedikit apa dia 3 langkah tersebut? Langkah takwim, first step namanya ta'wid. Ta'wid ini langkah pembiasaan. Keluar rumah tutup aurat. Walaupun barangkali niatnya pertama-tama tidak begitu ikhlas. Malu karena dilihat oleh orang lain. Salat, walaupun pada asalnya tidak begitu ikhlas. Mungkin takut ibu bapa. Tapi biasakan. Biasakan duduk sejenak untuk wirid. Selesai salat. Biasakan. Itu namanya tahap takwim. Bukan takwim almanak ya. Kalender, bukan. Takwim dengan makna ta'wid. Tahap pembiasaan. Baru kemudian second step. Iqamah. Bukan iqamah dengan makna qamat ya. Azan, qamat, bukan itu. Iqamah maknanya suruhan-suruhan Allah dibuat dengan ikhlas. Sebab amal bila dibuat tidak ikhlas, tak diterima Allah. Itu second step. Baru third step, istiqamah. Yaitu kita lakukan suruhan Allah secara berterus-terusan. Diikuti dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan kita lakukan secara konsisten, istimrar. Sebabnya, mengapa kata Nabi, bila anak 7 tahun, suruh salat. Bila anakmu 10 tahun, masih tidak salat, pukul. Dengan pukulan mendidik yang tidak mencederakan. Beri dia warning. Ini semua langkah demi langkah. Umur 7, suruh. Umur 10, pukul dengan pukulan mendidik. Apa kita punya target? Bila balik umur 13-14, dia dapat melakukan salat secara konsisten. Itu namanya istiqamah. Tak perlu disuruh lagi. Nah, terakhir apa dia fadilat istiqamah, Pak Ustaz? Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, istiqamah adalah bahagian yang paling sulit dalam Islam. Paling susah. Buat suruhan Allah tak susah. Bila suruhan Allah itu dibuat sekali-sekala,
Tapi bila suruhan Allah itu dibuat berterus-terusan, salat subuh berjamaah kalau datang hanya pada hari Ahad, tak susah. Kemudian tak datang-datang lagi, Ahad depan baru. Yang susah itu bila setiap pagi pastikan salat berjamaah subuh. Berterus-terusan bila di khalayak ramai menutup aurat. Bukan hanya berada di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, Selangor, Bangi. Tapi ketika jauh dari pandangan orang yang kita segani, ibu bapa, suami, ketika berada di London, ketika berada di Tokyo, ketika berada di Perth, ketika berada di Sydney, jauh dari pandangan kita tetap menutup aurat. Itu yang susah. Menjauhi larangan Allah tidak juga susah bila sekali-sekala. Tapi berterus-terusan tidak mau terlibat dengan zina, minum arak, berjudi, rasuah, durhaka pada bak bapak. Berterus-terusan itu yang susah. Itu sebabnya fadilatnya juga sangat besar. Orang yang istiqamah, ganjarannya sangat banyak. Ketika dia sedang nazak, malaikat akan datang membisikkan, jangan kamu takut masa depan. Jangan kamu sedih terhadap dunia yang kau tinggalkan. Bergembiralah kamu dari sekarang bahwa syurga sedang menunggu kamu. Lihat ayat 33 dari surat Fussilat. Demikian sedikit secara ringkas apa makna istiqamah, apakah tahap-tahap yang perlu kita lalui untuk sampai ke istiqamah, dan apa fadilat istiqamah. Nah, satu lagi berita gembira. Dengan istiqamah dan konsisten, besar harapan kita akan mendapat husnul khatimah. Akhir dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Ini lagi-lagi pertanyaan. Betulkah Pak Ustaz, dalam bulan Rajab ada amalan atau zikir tertentu yang datang dari Nabi dengan bilangan sekian? Pagi baca, petang baca. Ustaz dah jawab dalam pertemuan yang lalu. Tidak ada satu hadis sahih pun yang menggalakkan kita buat amal-amal tertentu di dalam bulan Rajab. Semua hadisnya tidak sahih. Itu sebabnya ulama menyarankan, menasihatkan, buatlah macam biasa. Bangkit jam 4 pagi, buat qiyamul lail, baca Quran, doa, mohon ampunan Allah, salat pada awal waktu secara berjamaah, salat subuh, begitu juga baca Quran, infak, wakaf semampu yang boleh, berdoa macam biasa, baca buku wirid Rasulullah pagi dan petang, setiap hari. Kalau ingin tambah dengan buku munajat. Mutaba'atul Rasul, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selagi tidak ada dalil dari Nabi, tolong abaikan saja. Sebab syarat agar amal kita diterima oleh Allah, selain ikhlas, mutaba'atul Rasul. Kalau ustaz berkenaan mengatakan fadilatnya ini sebab Rasul ada sebut, ini hadisnya dan hadisnya derajatnya sahih atau hasan, baru kita ikut.
Kalau sekedar cakap si fulan, itu bukan dalil namanya. Mungkin betul, mungkin tak betul. Nah, yang terakhir, Pak Ustaz, bolehkah kita kursus umrah melalui YouTube? Ada soal jawab melalui YouTube. Hadirin dan hadirat, cara untuk mendapat ilmu ada bermacam-macam. Umpamanya belajar Al-Quran. Itu cara yang paling tepat mesti talaqi. Talaqi maknanya jumpa guru. Jumpa guru. Guru baca shin. Kita ikut shin. Kalau salah, guru tegur. Ha. Lalu kita pun baca ha. Oh jangan. Ha. Ba. Do. Belajar tajwid yang tepat adalah talaqi. Talaqi maknanya jumpa guru. Guru baca, murid ikut. Bila murid baca salah, guru tegur. On the spot. Tapi pembelajaran yang lain tidak semesti talaqi. Ilmu akidah, ilmu fiqh, boleh melalui pembacaan, boleh melalui ceramah agama, boleh secara online. Apalagi punya buku, kita tengok. Bila tak faham, kita tanya, walaupun melalui telefon. Oleh sebab itu kembali kepada apa yang ditanya. Andai kata dalam YouTube tersebut dijelaskan oleh penceramahnya dengan membawa dalil-dalil, tidak ada salahnya. Bagi pandangan Ustaz tidak ada salahnya. Sebab walaupun kita tak nafikan, bila kita belajar kursus haji dan umrah bersama seorang guru yang kita boleh bertanya langsung, itu adalah lebih baik. Tapi tidak bermakna mendapat maklumat atau ilmu melalui YouTube, maka hukumnya tak boleh. Ustaz kira itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Ingat ya, hari ini hari Selasa yang sepatutnya cuti, tapi kita adakan kelas pada hari ini sebagai ganti. Sebab kita nanti akan cuti pada hari Khamis. Esok masih ada lagi. InsyaAllah bukan hanya kelas pagi Al-Asma'ul Husna, tapi juga kelas malam jam 9 malam, yaitu ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid 3. Kita akhiri dengan tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.